Saya bukan siapa-siapa, hanya orang biasa, bukan public figure atau artis terkenal atau pejabat lainnya. Wajar bila konten kita di YouTube tidak ada penonton walau ada cuma sedikit. Untuk mengembangkan konten kita, agar penonton banyak, kita harus belajar dengan senior kita atau YouTuber yang penontonnya banyak dan belajar algoritma YouTube dan membuat thumbnail yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur-sedulur semua. Ini kita dapat komen ya di Facebook dari teman kita, biasa kita berfacebookan. Dia baru menjadi kreator ya, konten kreator maksudnya gitu ya, atau mungkin YouTuber pemula gitu, baru. Dia mengeluh dalam komennya ya, yang mengatakan dia baru sadar setelah dia membuat konten 1 atau 2 gitu yang diupload langsung ke YouTube. Ternyata dia punya kolega, punya teman atau punya komunitas. Ini dia tidak ditonton dengan temannya ya, dan juga tidak memberikan hal yang bisa membanggakan temannya gitu, atau memberikan komen atau jempol gitu. Itu kolega atau semacam seperti kayak grup gitu. Di samping itu mengeluhnya begitu dia. Terus dia katakan, jangankan teman-teman gitu kan, untuk memberikan like atau komen. Dari yang lain juga istilahnya, warga yang lain istilah di luar daripada kolega tersebut atau teman tersebut, itu tidak memberikan reaksi juga, apalagi komen gitu istilahnya, atau apalagi istilahnya berikan jempol gitu. Dia keluhannya di sana gitu, keluhannya. Jadi istilahnya kesimpulannya, jangankan istilahnya orang lain memberikan itu ya jempol, sedangkan teman sendiri yang satu istilah paguyuban atau satu grup tidak memberikan gitu apa-apa terhadap kontennya. Ini masalah sebetulnya di YouTube gitu ya. Kita bagi pemula itu sebetulnya, kalau kita menghendaki jadi konten kreator ya, emang syarat pertama memang kita bikin konten yang bagus, yang bisa ditonton oleh orang-orang atau netizen itu. Tapi tidak mungkin konten kita itu ditonton. Itu ya mungkin sebagian, atau mungkin sama sekali enggak. Inilah cobaan terberat bagi untuk yang pemula ya, terutama ya kita baru gitu, baru menceburkan diri menjadi YouTuber atau konten kreator atau YouTuber gitu ya, atau pemula gitu. Inilah di sisi ini kita jadi bimbang gitu, diteruskan atau tidak gitu. Tapi yang pernah saya alami, karena saya dulu tujuannya itu bukan untuk dilihat orang ya, pertama kali itu. Yang penting kita itu senang bikin suatu momen itu yang bisa kita filenya gitu, yang mudah-mudahan bisa ditonton orang atau untuk diri kita sendiri gitu kan. Jadi kita memang kalau untuk menjadi konten kreator atau YouTuber atau pemula, memang kita harusnya belajar banyak dulu. Apa itu YouTube, apa itu konten kreator, apa itu nanti istilahnya algoritma atau semacamnya gitu. Kalau sudah kita mempelajari hal tersebut, nah kita itu nggak condong, nggak memikirkan konten kita. Yang penting kita bikin konten yang bagus, durasi ya. Dulu saya bikin itu durasi 2 menit 3 menit gitu, karena memang kita juga rencana juga kurang bagus ya. Yang penting kita bisa memasukkan
momen-momen bagus kita kontenkan, ya udah selesai, kita upload gitu istilahnya. Ini untuk yang pemula, sedulur-sedulur atau kreator ini pemula, kalau bisa ya nggak begitu ceritanya. Kita minimal belajar dulu lah. Belajar dulu di YouTube bagaimana, kendalanya bagaimana, apa-apa yang diinginkan oleh YouTube, baru kita istilahnya menceburkan diri. Jadi seperti istilahnya YouTube ini suatu wadah sepertinya gitu ya. Kalau kita lihat, karena dari pengalaman saya ini suatu wadah yang kira-kira itu spesialis. Kalau kita melamar pekerjaan itu ada bidang khusus. Bidang apa yang kita inginkan, ada apa yang kita punyai gitu. Sehingga nanti ada suatu pekerjaan itu diterima dengan bos kita sesuai dengan keahlian kita gitu. Jadi kalau ingin menjadi konten kreator atau YouTuber, kita pertama kali ini apa yang akan kita terapkan, ilmu apa yang kita punya, kemudian hobi apa yang kita senangi. Dari situ baru kita merintis bikin konten-konten. Tanpa dasar itu kita tidak bisa, karena kita YouTube sendiri itu menginginkan kan kalau bisa satu nice, agar algoritma itu nggak kacau gitu. Itu juga saya belajar ya, udah kesini gitu istilahnya, udah 1 tahun atau 2 tahun. Pertama kali saya bergerak itu jadi konten kreator nggak mikir gitu. Kita jarang mempelajari itu, karena yang kita inginkan, kita hari ini kita bisa upload, kalau bisa yang banyak, durasinya pendek, tidak memikirkan itu bagus atau tidak itu, dan mudah-mudahan dilihat orang itu. Ternyata kita upload ya sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan itu penonton tidak ada, karena penonton sendiri ya itu belum mengenal kita sebetulnya. Kemudian kita ini belum istilahnya memperkenalkan diri. Kalau kita istilahnya sudah ajak ya, 1 hari kita bikin konten gitu kan, lama-lama itu kan dibuka-buka dengan netizen ya. Kalau yang mengenal dengan dia ditonton. Nah, ditonton itu pasti ada kelanjutan kan. Nah, kita juga bikin, kalau bisa itu bikin konten itu yang berkelanjutan, apalagi yang berseri gitu, jadi dia puas gitu. Tapi satu bidang, satu nice. Kalau dulu saya enggak. Jadi saya bikin itu, ini pengalaman pribadi ya, sampai sekarang istilah begitu toh YouTube, beginilah, ada mesin algoritmanya gitu. Kalau kita bikin begini arahnya gitu, begini kan gitu kan. Saya bikin itu dulu macam-macam konten. Saya buka kembali lagi file-file saya yang dulu istilahnya 2 tahun yang lalu lah katakan. Kan di situ tertera 21 ya. Itu saya lihat itu hari pertama saya bikin pengajian gitu ya kan. Kemudian upload yang kedua saya bikin pemandangan, lingkungan gitu ya. Kemudian upload yang ketiga kita bernyanyi. Kemudian upload keempat kita melihat karena banyak kucing, lucu-lucu kucing gitu ya. Kemudian kita upload. Jadi 4 kali kita bikin konten itu 4 macam, 4 nice. Bagaimana bisa ditonton gitu ya. Kita belum ajak gitu. Akhirnya kita baca-baca. Disarankan kemudian dengan yang tutorial gitu. Minimal kalau bisa tiap hari 3 atau 4 ya, kemudian saya ikutin gitu ya. Itu belum terbahas juga itu, hanya kita masih ngacak. Kemudian kalau bisa 1 bulan 50 kita punya. Jadi dalam 50 nanti kan ada tuh yang ditonton yang istilahnya jagoannya gitulah. Kalau kita bikin itu kan lagu-lagu itu dalam 10 besar itu kan ada yang dijagokan gitu kan. Ya mudah-mudahan itu, tapi tidak bisa juga. Karena nice-nya ini masing macam-macam. Bidangnya macam-macam, keinginannya macam-macam. Jadi penonton bingung. Jangankan penonton ya.
algoritma sendiri bingung mungkin. Ini kemana ini tujuannya YouTuber ya? Kemana ini tujuannya konten kreator gitu kan? Jadi ngebiur gitu ya. Nah jadi dari situ konsep pertama saya istilahnya bukan menyarankan, kita istilahnya share. Kemudian saya sarankan itu teman, nggak masalah saya bilang. Kalau memang itu ingin menjadi konten kreator, ya upload aja dulu. Jangan kita mikir istilahnya untuk yang menonton. Kita lihat, tonton dulu kepuasan kita dulu aja. Tapi dengan catatan ya dengan akun yang lain gitu ya. Dengan mungkin istri punya HP atau anak punya HP, itu yang kita di sana yang kita tonton dulu. Jangan pakai akun kita tonton ya. Itu juga bahaya bagi perkembangan algoritma ya. Nah dari situ baru kita merintis. Apalagi kalau bisa itu belajar sebelum kita mencebur jadi YouTuber atau menjadi konten kreator. Pemula ini wajib sebetulnya belajar apa itu yang nama YouTube, apa itu yang nama algoritma, bagaimana reaksi penonton, kemudian apa yang dindaki dari konten-konten yang ada di YouTube, bidang-bidangnya gitu. Nah setelah kita belajari, keinginan kita udah satu konsep ya gitu kan, udah bulat kita, baru kita coba dalam arti ya kalau memang kapasitas HP kita nggak mendukung ya kita coba bikin yang 8 menitan aja, jangan 2 atau 3 menit, standarnya itu pokoknya minimal 8 menit, kalau bisa ke atas ya boleh ya 12 atau 16 atau 1 jam gitu. Karena memang yang dari saya pelajari itu dengan kontennya banyak, minimal dia nonton istilah setengah dari pada konten itu, kita udah dapat istilahnya dapat jam tayang gitu kan. Baru dari situ kita bergerak pelan-pelan. Jadi konsep pertama untuk konten kreator atau YouTuber yang baru gitu ya, atau pemula, belajarlah yang banyak itu masalah YouTube. Setelah belajar yang banyak masalah YouTube, kokohkan satu niche atau satu bidang ya. Kemudian kita ajak dalam mengupload video kita. Kalau bisa kita karena baru, kita coba jajal 3 bidang, atau satu niche, satu bidang tapi yang ada hubungannya. Misal contoh, saya kan suka ngupload istilahnya elektronik ya, sound system. Kemudian di samping itu kita pengen mengulas, bikin konten bagaimana kita kalau menyanyi gitu. Ini bisa aja dalam arti kita masuk satu konsep, dalam arti kita gini, kita menjembatinya itu kita koreksi di mic atau di mixer untuk kita dapat bernyanyi gitu. Jadi masih ada korelasinya, nggak full istilahnya kita bikin cover lagu. Kalau cover lagu kan udah namanya hiburan ya, hiburan. Tapi ini enggak, yang berhubungan dengan nice. Jadi kita nggak fokus. Misalnya kita bidang mixer terus kita nanti habis bahan. Karena mixer yang kita ini kan itu udah untuk dibikin konten lagi udah nggak ada gitu. Jadi yang masing ada hubungannya lah. Misalnya mixer, kemudian bagaimana kita menjas, kita bikin efek dari luar eksternal, bagaimana kita fungsinya ini fungsinya itu. Jadi masih berhubungan di di mixer, di sound system. Atau ada kendala kita koreksi alat-alat ini, sound system ini, cuk ini, amplifier ini ya, mulai amplifier misal kita berhubungan dengan gitar, kita coba bernyanyi di situ. Itu masih ada gitu. Jadi itulah sedulur-sedulur, terutama ya bagi teman saya ini, mudah-mudahan
arahan saya bisa dimengerti. Pertama kali konsep yang ingin kita capai kalau ingin menjadi konten kreator tuh jangan kita pikirkan konten kita ditonton, itu satu. Kedua, bikinlah yang banyak-banyak, buat contoh apa yang diinginkan oleh netizen kita, penonton kita. Kalau udah ada 1, 2 atau 3 yang ditonton, dasarnya istilahnya baru puluhan, ini wajib kita terus kita kembangkan. Karena ini ada satu ya, teman saya juga yang bukan belajar sih, sharing dengan saya. Dia minat di hardware komputer gitu. Saya udah sarankan, bidang ini luas nggak untuk pengembangannya, dia bilang. Dia tahu itu masalahnya. Oke. Tapi ternyata memang benar ada gitu. Dia dicoba gitu. Penontonnya pun juga ada walaupun istilahnya masih 25, 23 sampai 50 gitu. Tapi kan ini ada, tinggal kita mempercantik, kita konten kita memperjelas masalah itu, jadi penonton itu tahu apa yang kita tuju. Kemudian juga dengan istilahnya thumbnail yang kita istilahnya memancing penonton kita untuk mampir di di konten kita gitu. Saya rasa itu aja sedulur-sedulur pagi ini, karena pagi ini kita sudah disediakan kopi, kita harus minum kopi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.